Shalom adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita loh. Nih, tapi ada rulesnya yang harus kalian taatin. Yang no. Yang pertama, kalian gak boleh makan sambil minum, itu tetot. Yang kedua, kalian main-mainan, itu juga tetot. Yang terakhir nih, yang ketiga, kalian gak boleh lari-larian, itu juga tetot banget. Tapi nih, yang yes. Pertama, kalian harus siapin Alkitab kalian. Itu tuh yang paling penting. Mau ibadah harus siapin Alkitab. Yang kedua, kalian harus siapin hati yang sungguh-sungguh untuk ikutin ibadahnya. Yang paling terakhir nih, yang penting banget, kalian harus undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kalian biar ibadahnya makin top. Oke, selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ih, aku mau mainan ini. Ini kan punya aku. Aku mau main. Gak boleh, aku mau main sendiri. Ini apaan sih? Udah. Dia yang mulai. Dia yang mulai. Ustaret. Yuk. Udah. Nggak boleh begitu. Masa anak Tuhan berantem? Malu dong. Udah, ayo baikan. Dengerin ya, kita boleh marah, boleh kesel, tapi nggak boleh lama-lama, apalagi sampai berantem. Nanti Roh Kudus di dalam kita jadi sedih loh. I'm so sorry. Aku minta maaf juga ya. Nah gitu dong, sekarang kan udah baikan, udah saling minta maaf nih. Yuk sekarang kita mau siap-siap ibadah dulu, kita doa dulu yuk. Adik-adik di rumah, yuk sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. untuk hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin ya ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini, yuk. Yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Oke, yuk adik-adik, mari kita sama-sama sembah Tuhan yuk. Yuk sama-sama kita bersyukur sama Tuhan Yesus buat hari ini. Makasih Tuhan, selalu mengucap syukur Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Sungguh baik Tuhan Yesus. Syukur yuk adik-adik sama Tuhan Yesus. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas
ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Adik-adik, siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus? Bisa. Yang mau semangat, amin. Yuk sama-sama kita nyanyi lagi ini. Katakan take my hand. Take my hand, lead me on Down road, down this road. I'm driving on. Driving on. Take my heart. Take my heart. I am yours. I am yours.
Adik-adik, siapa yang percaya kalau akan ada kebangkitan yang besar di negeri kita? Yang percaya katakan amin. Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagi nih. Gerakin badannya yuk. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, Beri mimpi dan penglihatan. mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yuk kita nyanyi lagu ini dari awal ya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu,
kami mau berdoa buat Indonesia supaya Indonesia nggak kena virus corona. Tolong ya Tuhan supaya Pak Jokowi bisa memimpin kita biar orang-orang yang kena corona bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Berkati biar kita bisa sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Cause you're awesome in this place, God. You're awesome in this place, God. Yuk adik-adik, sama jebing mata kalian yuk. Kita mau sembah Tuhan. Sama-sama kita naikin penyembahan ini yuk. Awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are
moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle
bisa lihat itu Tuhan. Meskipun kami nggak bisa rasain itu Tuhan, Engkau tetap bekerja Tuhan Yesus. Jesus. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Shalom adik-adik. Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya, supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kami sayang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, duduk yang manis, telinganya dibuka. Oke, kita ikuti cerita firman Tuhan berikut ini. Dear Diary, hari ini ada kejadian seru banget deh. Soalnya tadi aku ketemu dengan Maya. And do you know what happened? Aku berhasil memaksa Maya memberikan uang jajannya untuk aku. Aku bilang, aku lapar, belum makan. Jadi aku minta uangnya Maya deh. Padahal aku tuh gak lapar-lapar banget. Tapi aku emang mau ngebully Maya aja. Iseng doang sih sebenarnya. Malah berhasil. Asik deh. Uang aku jadi bertambah banyak. Simpen di celengan. Dear Diary, hari ini aku capek banget deh. Tadi abis main bola sama kakak. Sekarang aku mau tidur dulu tapi belum baca Alkitab. Besok aja deh. Kan besok hari Minggu. Pasti aku harus ibadah online. Kalau aku gak ibadah, nanti mama pasti tegur aku. Ngantuk. Udah aku tidur aja. Dear Diary, hari ini aku ikut ibadah sekolah minggu online. Tiba-tiba saat aku memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak males-malesan, tiba-tiba aku merasakan hati aku tuh kayak happy banget gitu. Aku kayak diingetin kalau Tuhan Yesus tuh sayang banget sama aku. Biarpun aku pernah nakal, pernah bohong, tapi Tuhan mau mengampuni aku. Terus tadi firman Tuhan juga ajarkan aku bahwa aku bisa berubah menjadi anak yang baik dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan tolong aku karena Tuhan sayang banget sama aku. Aku jadi ingat akan dosa-dosaku. Aku minta ampun sama Tuhan dan aku bertobat. Lega banget rasanya. Happy banget deh. Oh iya, aku juga diingatkan kalau aku pernah membuli Maya, mengambil uang jajannya Maya. Tapi akhirnya sudah aku kembalikan ke Maya. Dan aku juga minta maaf. Puji Tuhan, Maya memaafkan aku. Dan sekarang kami jadi best friend deh. I'm super happy today. Wah,
adik-adik? Gimana tadi cerita firman Tuhannya? Ada si Tami yang nakal ya, suka ngebully temennya si Maya. Kasihan sekali. Si Maya uangnya suka diambil sama Tami. Kira-kira sikap begitu baik gak ya adik-adik? Gak baik ya, kita gak mau tiru ya sikap seperti itu ya, ngebully teman. Oke, hari ini Kauran mau bercerita tentang ada satu rasul Tuhan yang sangat terkenal. Namanya adalah Bapak Paulus. Siapa namanya? Bapak Paulus. Iya benar. Nah, si Bapak Paulus ini dulunya sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, namanya adalah Bapak Saulus. Beda ya. Sebelum dia bertobat, namanya adalah siapa? Bapak Saulus. Good. Nah, ceritanya nih, Bapak Saulus ini itu sangat terkenal adik-adik. Tapi terkenalnya bukan hal yang baik. Bapak Saulus ini terkenal suka menangkap murid-murid Tuhan. Pekerjaan Bapak Saulus ini adalah mencari dan menangkap lalu membunuh semua murid-murid Tuhan atau orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Pada suatu hari nih, si Bapak Saulus ini dia mau berangkat ke kota Damsyik namanya, kota Damsyik. Tujuan Bapak Saulus ini berangkat ke kota Damsyik adalah untuk menemui para pemimpin Yahudi, para majelis. Untuk apa? Untuk meminta surat kuasa. Surat kuasa untuk apa adik-adik? Surat kuasa ini adalah surat kuasa untuk menangkap semua murid-murid Tuhan. Waduh, gimana ya? Tapi Bapak Saulus ini pada saat itu adik-adik hatinya jahat. Hatinya penuh kebencian. Dia gak suka sama murid-murid Tuhan. Dalam perjalanan ke kota Damsyik ini adik-adik, Bapak Saulus ini berangkat sama teman-temannya, semua orang yang membenci murid-murid Tuhan. Lalu tiba-tiba di perjalanan adik-adik, keluar cahaya terang. Cahaya terang yang melingkupi semua tubuh Bapak Saulus. Bapak Saulus ini pun terjatuh adik-adik, rebah di tanah. Matanya pun tertutup. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Wah, Bapak Saulus bingung. Siapa itu ya? Siapakah engkau Tuhan? Kata Bapak Saulus. Lalu terdengarlah jawabannya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Lalu Bapak Saulus adik-adik, Bapak Saulus pun berdiri. Tetapi apa yang terjadi? Matanya adik-adik, matanya seperti tertutup. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Gelap, dia menjadi buta adik-adik. Sampai teman-teman seperjalanan Bapak Saulus pun bingung. Karena mereka bisa mendengar suara itu, tetapi mereka melihat gak ada orang. Siapa ya? Karena Bapak Saulus menjadi buta, dia kalau jalan gak bisa ngeliat apa-apa adik-adik. Akhirnya Bapak Saulus harus dituntun oleh teman-teman seperjalanannya. Gak enak kan? Coba adik-adik tutup mata adik-adik. Coba jalan. Enak gak? Gak enak ya? Nah, lalu akhirnya Bapak Saulus ini terpaksa melanjutkan perjalanan ke Damsyik dengan kondisi yang tidak enak dan dituntun oleh teman-temannya. Sementara itu di kota Damsyik ada satu orang murid Tuhan yang bernama Bapak Ananias. Dan Tuhan berfirman kepada Bapak Ananias melalui penglihatan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus.
Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Bapak Ananias kaget adik-adik. Tuhan, yang namanya Bapak Saulus itu, kan dia terkenal jahat Tuhan. Pekerjaannya adalah menangkap semua orang yang percaya kepada Tuhan dan menghukum mereka. Bagaimana ini Tuhan? Sekarang aja nih, Bapak Saulus itu dalam perjalanan ke kota kami, ke kota Damsik ini, untuk meminta surat kuasa kepada para majelis orang Yahudi. Gimana nih ya Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bapak Ananias pun berkata, amin Tuhan. Bapak Ananias pun taat adik-adik. Bapak Ananias pun berangkat menemui Bapak Saulus. Dan dia mengurapi Bapak Saulus sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Oleh kuasa Roh Kudus, mata Bapak Saulus yang buta selama 3 hari itu adik-adik. Jadi si Bapak Saulus itu buta selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu dia gak bisa makan dan gak bisa minum adik-adik. Kasihan kan adik-adik? Tapi begitu dia diurapi, begitu dia diurapi oleh Roh Kudus melalui Bapak Ananias, apa yang terjadi? Selaput matanya seperti terbuka. Bapak Saulus bisa melihat lagi adik-adik. Bapak Saulus bersukacita. Wah Tuhan, luar biasa. Dari situ Bapak Saulus percaya akan kuasa Tuhan. Dan apa yang Bapak Saulus lakukan? Mulai dari situ, dia memberitakan nama Tuhan Yesus kemana-mana. Dia bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dari situ, orang-orang yang mendengar jadi bingung. Bukannya si Bapak Saulus ini yang pekerjaannya menangkapi orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Kenapa sekarang dia jadi bersaksi tentang Tuhan Yesus? Tetapi Bapak Saulus terus bersaksi, terus memberitakan tentang nama Yesus. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan pakai Bapak Saulus dengan luar biasa. Banyak orang-orang bertobat, memberikan diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik tahu kenapa Bapak Saulus bisa begitu luar biasa. Dia berani bersaksi, dia berani memberitakan firman Tuhan. Padahal dulu dia tuh orang yang gak percaya. Adik-adik tahu kenapa? Karena dia menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu adik-adik. Kuasa Roh Kudus itu mampu membuat hidup kita berubah. Sama seperti Bapak Saulus, bertransformasi, berubah dari yang jahat menjadi baik. Sama seperti si Tami tadi di cerita drama tadi. Dari jahat yang suka membuli si Maya, diubahkan Tuhan, bertransformasi menjadi anak yang baik. Anak yang takut akan Tuhan. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik mau seperti itu? Kak Aurel juga mau loh. Kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, sekali lagi adik-adik, kita bisa bertransformasi. Dari jahat jadi baik. Dari jelek jadi bagus. Amin adik-adik. Amin. Yang mau, yuk kita buka Alkitab kita. Kita mau hafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu yang belum bisa membaca, minta tolong mama dan papa ya, bukakan. Nih ayatnya ada di bawah sini. Kak Aurel bacakan ya, kalian ikuti di rumah. Oke? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, ikuti Kak Aurel ya. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Adik-adik mau jadi saksi Tuhan? Kak Aurel juga mau. Yang mau yuk kita lipat tangan kita. Alkitabnya ditaruh dulu, matanya ditutup. Ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bahwa jika ada Roh Kudus dalam hidup kami bisa berubah, bisa bertransformasi untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami mau ya Tuhan, Roh Kudus tolong kami ya, supaya kami bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. See you next week adik-adik. God bless. Kak, ternyata yang memberi kita kekuatan untuk bertobat dan berubah menjadi lebih baik itu Roh Kudus ya? Iya, seperti Bapak Paulus ya. Dia dulu suka jahat sama murid-murid Tuhan. Saat dia menerima Roh Kudus, dia jadi berubah ya. Betul kakak-kakak, kita juga begitu. Kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi setiap harinya kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi gak suka berantem lagi, gak marah-marah lagi, dan jadi anak yang baik. Yuk Kak, sekarang kita main sama-sama. Aku janji aku mau share mainan aku deh. Asik, jadi gak rebutan lagi deh. Pamit dulu dong sama teman-teman di rumah. See you next week. God bless you. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, ada caranya loh. Nah, adik-adik boleh minta tolong sama papa mama adik-adik untuk scan QR yang ada di depan layar adik-adik ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sama-sama angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui Anak yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you.